Bab 1685. Alam konsepsi. Mendengar apa yang dikatakan rubah putih, Mileye langsung terdiam. Apa sebenarnya maksud ayahmu? Janji begitu banyak orang, tapi gagal memenuhi janji. Dan minta dirimu untuk masuk. Mileye tiba-tiba membeku memikirkan hal ini. Apakah ayah yang meminta dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang ini? Mileye terdiam. Itu sangat mungkin. Meskipun ayah suka menipu dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan. Dia ingin masuk dan meminta dirinya untuk mengutip namanya. Meski ada unsur curang tertentu, pasti lebih dari alam sederhana. Jika dirinya menyelamatkan orang-orang ini, itu pasti akan sangat membantu dirinya. Tahukah, kebanyakan orang di sini adalah master alam konsepsi. Meskipun master alam konsepsi ini sedikit aneh. Ia selalu merasa bahwa para alam konsepsi di sini tidak benar dan para master alam konsepsi yang kuat berbeda dengan perasaannya tentang bayangan alam ilusi dalam keluarga klan surgawi. Alam konsepsi. Mileye menggelengkan kepalanya. Entah alam konsepsi atau bukan, kekuatan orang-orang ini masih belum diketahui. Jika bisa mengikuti diri sendiri, akan ada lebih banyak peluang kemenangan. Klan dimensi asing. Memikirkan hal ini, Mileye memandang rubah putih dan berkata, "Sejujurnya, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu." Amu melirik Mileye dengan sedikit keraguan di matanya. Rubah putih memandang Mileye, "Bantu kami." Mileye mengangguk dan berkata, "Ya, ayahku memintaku untuk memenuhi janjinya padamu." Rubah putih bertanya, "Mengapa dia tidak datang sendiri?" Mileye tertawa, karena dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Rubah putih terus bertanya, "Apa yang penting?" Mileye memandang rubah putih dan berkata, "Tuan, mengapa ayahku berjanji untuk membantumu? Apakah kamu membantunya atau apakah dia berutang sesuatu kepadamu?" Setelah hening sejenak, rubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada. Dia mengatakannya sendiri." Mileye tertawa dan berkata, "Karena kamu belum membantunya apapun dan dia tidak berutang apapun padamu, mengapa kamu ingin dia membantumu?" Rubah putih memandang Mileye dan berkata, "Dia berjanji." Mileye terus bertanya, "Dia berjanji akan membantumu. Apakah ada waktu yang tepat?" Rubah putih sedikit mengernyit. Mileye tertawa dan berkata, "Sepertinya sudah tidak ada lagi." Rubah putih melirik Mileye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye membalas, "Tuan, menurutku, dia tidak berutang kepadamu. Karena dia tidak berutang kepadamu, mengapa kamu memintanya untuk menyelamatkanmu? Dia berjanji kepadamu, tetapi sekarang aku bukannya datang untuk menyelamatkanmu." Rubah putih menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu lemah." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu masih tidak suka. Jika aku ayahku, aku tidak akan menyelamatkanmu." Mata rubah putih sedikit menyipit. "Apa maksudmu?" Mileye tersenyum, "Dia berjanji untuk menyelamatkanmu, tapi menurutmu mengapa dia harus menyelamatkanmu? Dia berhutang padamu." Rubah putih diam. Mileye menambahkan, "Kamu hanya bisa mendapatkan apa yang harus kamu bayar. Apa yang sudah kamu bayar?" Rubah putih melirik Mileye, "Apa yang kamu inginkan?" Mileye mencibir, "Aku tidak mau apa-apa. Kamu terus menunggu di sini." Setelah itu, dia melihat ke arah Yana dan si putih dan berkata, "Ayo pergi." Yana mengangguk, "Oke." Kelompok itu berbalik dan pergi. Mileye sedikit marah. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara ayahnya dan orang-orang ini, tetapi sikap mereka membuatnya sangat tidak bahagia. Orang-orang ini menerima begitu saja bantuan orang lain. Mungkin karena alasan inilah ayahnya memilih untuk pergi.
Aku dapat membantumu, tetapi kamu tidak dapat menerima begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang berutang siapapun. Orang tua itu meminta dirinya untuk masuk dan melaporkan namanya. Dia mungkin ingin memberitahu dirinya sendiri sebab dan akibat tahun ini. Tapi sekarang tampaknya sebab dan akibat tahun ini berangsur-angsur menjadi dosa. Mileye benar-benar marah. Ayah juga melemparkan kekacauan ini ke dirinya sendiri. Saat ini, rubah putih tiba-tiba muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Rubah putih menatap si putih, aku bersamanya. Mileye tertawa dan berkata, mengapa kamu harus mengikuti? Rubah putih melirik Mileye dan berkata, aku rubah spiritual. Jika aku mengikutinya, dia juga akan mendapat manfaat. Mendengar itu, si putih mengerjap. Dia menatap Yana dan bertanya-tanya, apa gunanya aku? Mileye memandang Yana dan berkata, apakah si putih baik? Yana memandang rubah putih dan berkata, aku juga penasaran dengan manfaat mengikuti putih. Mata rubah putih berangsur-angsur menjadi dingin, dan Yana tampak tenang. Apakah kamu ingin bertarung? Saat itu, si putih meraih tangan Yana dan menggelengkan kepalanya. Untuk roh langit dan bumi, si putih selalu baik hati. Dia datang untuk menemukan rubah putih terutama karena dia ingin membawa rubah putih bersamanya daripada memperbudaknya. Dia dapat membantu rubah putih menjadi lebih baik. Tapi sekarang, dia tidak suka rubah putih. Dua alasan. Pertama, rubah putih bermasalah dengan sikapnya terhadap tuannya. Kedua, rubah putih bermasalah dengan sikapnya. Yana mengangkat bahu, oke, aku tidak marah. Mile, ayo pergi. Mileye mengangguk. Terus berlanjut. Rubah putih melirik Yana dan yang lainnya, dan matanya menjadi dingin. Pada saat ini, Yana di kejauhan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke rubah putih. Apakah kamu menantangku? Jelas, ini untuk merasakan kebencian rubah putih. Rubah putih menatap Yana dan Mileye dengan dingin, kamu akan menyesalinya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Yana perlahan mengepalkan tangan kanannya, sementara Mileye sudah bergegas keluar. Tidak ada omong kosong, itu hanya jurus tarik pedang. Pada saat Mileye menghunus pedangnya, suara pedang Tao tiba-tiba naik ke langit dan mengguncang gunung. Saat Mileye tiba-tiba melesat, wajah rubah putih itu tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan menamparkan tangan kanannya ke depan. Dalam sekejap, 9 ekor rubah bangkit dari belakangnya. Saat ini, pedang Mileye jatuh. Bersambung. Bab 1686. Warisan. Bang. 9 ekor rubah meledak seketika, dan rubah putih mundur ribuan kaki jauhnya. Ruang hampa yang dilaluinya bahkan lebih langsung dimusnahkan. Melihat pedang Mileye, wajah Amnu dan Tinoli di kejauhan langsung berubah. Terutama Tinoli. Kekuatan pedang Mileye bukanlah hak seorang master yang berada dalam kondisi pencapaian dewa. Apakah orang ini benar-benar hanya dalam keadaan pencapaian dewa? Di kejauhan, Mileye berjalan menuju rubah putih dengan pedang di tangannya. Kamu bilang aku menyesal, katakan kenapa aku menyesal. Rubah putih menatap Mileye, matanya penuh ketakutan. Pedang Mileye barusan, meskipun tidak membunuhnya secara langsung, itu juga melukainya. Mileye terlihat agak ganas, jika kamu tidak mengikuti, kamu akan balas dendam. Kamu sialan, anggap aku udara. Suara itu jatuh, dan dia langsung berlari keluar. Wajah rubah putih sangat berubah, dan dia berbalik dan menghilang menjadi cahaya putih di kejauhan. Melarikan diri. Jelas, dia tidak yakin untuk mengambil pedang kedua Mileye.
Setelah Mileye memotong udara dengan pedang, dia akan mengejar. Saat ini, Yana tiba-tiba berkata, "Mile, lupakan saja." Mileye menatap Yana, yang menggelengkan kepalanya. Si putih bilang dia tidak peduli. Jika dia membuat masalah lagi, si putih akan membereskannya. Mileye berpikir sejenak, lalu dia menoleh dan melihat sekeliling dan berkata dengan muram, "Coba lagi." Dia memandang Yana dan berkata, "Ayo pergi. Ayo lanjutkan perjalanan." Sepanjang jalan, Mileye terlihat kedinginan dan memegang erat sarung pedang di tangan kanannya. Pedang ini juga pedang pria berbaju biru. Di samping, Yana memandang Mileye dan berkata, "Mile, jangan marah." Mileye berbisik, "Tidak marah." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke kejauhan dan kemudian berkata, "Kami terbang dengan mengendalikan energi." Terbang dengan mengendalikan energi. Amu menatap Mileye, "Apakah kamu yakin?" Mileye tertawa dan berkata, "Mereka toh tidak akan berhenti saat kita berjalan sangat lambat, bukan?" Amu mengangguk, "Ya." Mileye bangkit dari pedang. Dia melihat ke bawah ke langit. Segera, dia menemukan danau yang dikatakan ayahnya, dan ada sebuah kuil kuno di tepi danau. Jelas, ini adalah kuil. Saat ini, Amu muncul di sampingnya. Dia melihat ke kuil dan berkata, "Apakah itu tujuan perjalananmu?" Mileye mengangguk. Amu melihat sekeliling kuil. Itu sangat kosong. Gunung terdekat ke kuil berjarak bermil-mil jauhnya. Dan di depan kuil itu, ada sebuah patung. Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Amu mengangguk. Kerumunan akan bergerak, dan pada saat itu, teriakan kemarahan tiba-tiba terdengar dari pegunungan di bawah. "Sungguh berani. Beraninya alam terang, begitu berani." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke bawah. Saat berikutnya, suara pedang Tao tiba-tiba terdengar dari pegunungan. Setelah sekejap, kepala berdarah tiba-tiba naik ke langit, langsung ke awan, lalu perlahan jatuh. Saat ini, Mileye kembali ke Amu dan yang lainnya, sementara pedang di tangannya masih meneteskan darah. Mileye berkata, "Lanjutkan. Terus berlanjut. Kali ini jauh lebih tenang." Tak lama kemudian, Mileye dan yang lainnya datang ke danau. Tepat setelah mendarat, danau tiba-tiba mendidih. Mileye berbalik dan melihat ke danau. Tiba-tiba bayangan alam ilusi muncul di danau, "Jangan maju." Mileye menatap bayangan alam ilusi dan berkata, "Kenapa?" Alam ilusi berkata, "Itu area terlarang di sini. Tanah terlarang." Mileye melihat ke kuil dan berkata, "Apakah itu berbahaya?" Alam ilusi berkata, "Lihat aku." Mileye menatap bayangan alam ilusi dan berkata, "Aku dipenjara di sini." Mileye bertanya, "Ada apa di sana?" Alam ilusi berkata, "Aku tidak tahu." Mileye sedikit mengernyit, "Tidak tahu." Alam ilusi berkata, "Ayahmu harusnya tahu." Mileye bertanya, "Apakah kamu kenal ayahku?" Alam ilusi berkata, "Dia kembali dan masuk." Mileye menoleh dan melihat ke kuil lagi. Dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Saat itu, bayang-bayang alam ilusi tiba-tiba berkata, "Teman kecil, bisakah kamu membantuku?" Mileye menatap bayang-bayang alam ilusi dan berkata, "Jika kamu bersedia membantuku, aku bersedia mengikutimu dan melakukan yang terbaik untukmu. Aku bersumpah dengan semangat jiwa bahwa jika kamu melanggar sumpah, kamu tidak akan mati dengan mudah." Dengan sumpah bayangan alam ilusi, permukaan danau tiba-tiba beriak. Jelas, sumpah adalah sebab dan akibat. Mileye menatap alam ilusi dan berkata, "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Bayangan alam ilusi berkata, "Itu sangat sederhana. Biarkan gadis kecil di sekitar teman kecil itu melakukannya." Yana.
Mileye menatap Yana. Kata Yana, "Si Putih ayo datang." Si Putih nyengir, menatap bayangan alam ilusi di bawah. Dengan sedikit mengendus hidungnya, spiritual energi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju si Putih. Segera, sesuatu sepertinya menghilang di danau. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari air. Setelah keluar, pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam dengan rakus. Dia memandang Mileye dan tersenyum, "Terima kasih atas bantuanmu." Mileye tertawa dan berkata, "Jika kamu pergi sekarang, aku tidak dapat membantumu." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pria itu memegang kata-katanya. Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, 3 tahun. Kamu bisa tinggal bersamaku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kamu bisa pergi sendiri. Mendengar hal tersebut, pria paruh baya itu langsung memberi hormat kecil, "Terima kasih." Mileye berbalik dan melihat ke kuil. Bahkan dia juga sedikit alam ilusi. Orang tua itu sebenarnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan. Pada saat itu, gerbang kuil tiba-tiba terbuka, dan tiba-tiba terdengar suara darinya, "Tuan muda, aku sudah lama menunggumu." "Tuan muda." Mileye bingung. "Panggil dirimu sendiri. Apakah ini warisan yang ditinggalkan oleh ayahku?" Mileye langsung heboh. "Tidak, warisan. Ayah sepertinya belum mati." Bersambung.